Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan gas. Bab 1255. Apakah kamu masih tidak percaya padaku, burung Phoenix? Seng Lingyun bergegas membantunya, tetapi Phoenix itu seperti sumber kekuatan dan langsung membuatnya mati rasa di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, seluruh tubuh Seng Lingyun lemas dan dia terjatuh ke belakang. Li Ruoxi ingin menolongnya, tetapi saat melihat tubuh Ji Fei memerah, matanya dipenuhi rasa terkejut. Pada saat ini, guntur besar terbang dari luar dan terbang menuju Ji Fei yang sedang berbaring di tempat tidur. Li Ruoxi tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, suami. Dengan teriakan keras dia menerkam Ji Fei, patah. Sebuah petir besar menyambar punggung Li Ruoxi. Ah! Li Ruoxi menjerit kesakitan, rambutnya berdiri tegak, dan pakaiannya compang-camping. Engah, seteguk darah muncrat dan jatuh ke mulut Ji Fei. Pada saat ini, Ji Fei sedang sekarat, seolah-olah dia terjebak di padang pasir dan tidak dapat menemukan air dan hampir mati kehausan. Masuknya naga darah membuat tubuhnya semakin panas dan sakit, dan dia hampir tidak dapat menahan hantaman yang dibawa oleh naga darah itu. Dia seperti perahu kecil yang akan ditelan lautan. Saat darah Li Ruoxi memasuki mulutnya, Ji Fei merasa seolah-olah ada tangan yang mencengkeramnya. Wajah Li Ruoxi muncul di matanya. Wujud seorang anak kecil muncul, meski samar-samar, namun kehadirannya sungguh nyata. Kesadaran Ji Fei yang hampir hancur, tiba-tiba menjadi jelas. Naga darah telah menyerbu masuk pada saat ini, ingin menelan kesadaran Ji Fei dan merasuki Ji Fei sepenuhnya. Makhluk jahat, keluar dari sini! Ji Fei tiba-tiba berteriak mendominasi. Suelong tertegun. Ji Fei, kamu belum mati, bagaimana mungkin aku bisa mati? Ji Fei dengan marah memarahi naga darah. Blood Dragon bereaksi cepat. Haha, memangnya kenapa kalau kamu tidak mati? Aku akan membunuh kesadaranmu sekarang dan mengambil alih tubuhmu. Naga darah itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ji Fei. Ji Fei baru saja sadar karena mulut Li Ruoxi penuh darah. Sekarang menghadapi tekad naga darah untuk membunuhnya, dia tidak berdaya untuk melawan. Ketika Suelong melihat Ji Fei tidak melawan, dia tahu bahwa Ji Fei sudah kehabisan tenaga dan sangat gembira. Haha, Ji Fei, ternyata kau sudah tidak mampu lagi. Aku akan mengabulkan permintaanmu sekarang. Pergilah dan mati. Ji Fei berusaha keras memusatkan pikirannya, membuka matanya lebar-lebar dan ingin melotot ke arah naga darah untuk menakut-nakutinya, tetapi sia-sia. Mulut naga darah itu semakin dekat ke Ji Fei dan hendak menelan Ji Fei. Saat Ji Fei kebingungan dengan apa yang tengah terjadi, ia tiba-tiba mendengar teriakan burung Phoenix dalam kesadarannya. Seekor burung Phoenix jatuh dari langit dan menerjang ke arah naga darah terbang. Naga darah tercengang, dari mana burung Phoenix itu berasal? Ji Fei menoleh cepat dan langsung tertegun. Bukankah ini burung Phoenix yang ditelan Li Ruoxi? Melihat tubuh Phoenix, sepertinya ada bayangan tiga wanita. Bai Ruo, Siko Jinyan, Duan Zizu. Meskipun jiwa ketiga orang itu menjulang,
mereka membuat Phoenix penuh vitalitas. Naga darah telah mengenali burung Phoenix saat ini. Ini adalah burung Phoenix yang berubah dari hati Phoenix. Karena selalu berada di sisi Ji-Fei, ia paling mengetahui situasi di sekitar Ji-Fei dan mengetahui pengalaman Ji-Fei, jadi ia mengenal orang-orang ini. Ji-Fei, suara Bairuo terdengar terkejut. Bairuo, kau belum mati? Ji-Fei bertanya dengan heran. Ji-Fei, jangan tanya, sekarang hanya ada satu cara bagimu untuk pulih. Apa solusinya? Ji-Fei masih memiliki kepercayaan penuh pada Bairuo, dan dia tahu bahwa Bairuo tahu banyak. Gunakan indera spiritualmu untuk membunuh naga darah ini, lalu serap jiwa naga darah itu ke dalam jiwamu, sehingga kau bisa pulih. Apakah ini baik-baik saja? Ya, sekarang setelah kau menyerap jiwanya, dengan bantuan kekuatan jantung Phoenix di tubuh Li Ruoxi, naga dan Phoenix akan bersatu dan naik bersama. Kemudian kalian bisa naik bersama, dan kalian juga akan membuka sepenuhnya meridian yang murni milikmu. Ketika Ji-Fei mendengar metode Bairuo, matanya tiba-tiba berbinar. Dia selalu memikirkan metodenya sendiri dan lupa meminjam kekuatan eksternal. Kekuatan naga darah adalah kekuatan maskulin yang sangat kuat. Haha, naga darah itu tertawa. Kau benar-benar gila. Kau ingin membunuhku dengan burung Phoenix khayalan. Bagaimana mungkin? Sedangkan Ji-Fei, dia sudah mati dengan setengah kaki di neraka. Dia tidak punya kesempatan untuk membunuhku. Wow, naga darah itu mengayunkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Ji-Fei seolah tengah membelah air. Ji-Fei sekarang sangat rapuh dan tidak mampu melawan. Fusi, Bairuo berteriak, dan jiwa Sikou Jinyan dan Duan Zizu langsung menyatu dengan jiwanya. Kemudian, seolah-olah ada bola api yang membakar tubuh Phoenix, dan mulai menyemburkan api dengan ganas ke arah naga darah yang menyerang. Ketika naga darah melihat serangan api, ia segera mundur. Bairuo mengendalikan tubuh Phoenix dan memasuki kesadaran Ji-Fei dalam sekejap. Ji-Fei merasakan sakit seolah-olah kesadarannya terbakar oleh api. Namun, dia tiba-tiba merasa penuh kekuatan dan tidak lagi lemah. Apa kalian pikir kalian bisa melawanku seperti ini? Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Energi di kursi naga terukir terlalu kuat untukku. Aku sudah begitu kuat hingga kalian tidak bisa membayangkannya. Panggilan, setelah naga darah selesai berbicara, ia juga memuntahkan bola api dan menyerang Ji-Fei. Panggilan, Ji-Fei mengendalikan burung Phoenix dan menyemburkan api. Wah, kedua bola api itu bertabrakan di udara, menimbulkan suara seperti runtuhnya langit dan bumi. Kesadaran Ji-Fei sedikit melemah, dan warna merah pada naga darah juga sedikit memudar. Aku penasaran, berapa lama kau bisa bertahan? Naga darah itu berteriak dan menyerbu lagi. Wah, terdengar dua suara keras lagi, dan Ji-Fei jelas jauh lebih lemah. Bahkan Phoenix Soul yang dikendalikannya mulai retak. Ji-Fei, kematianmu sudah dekat. Naga darah itu menjerit, dan tubuhnya berubah menjadi meteor melintasi langit malam dan melesat ke arah tubuh Ji-Fei. Sudah terlambat bagi Ji-Fei untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Serangan 3 kali Phoenix, Bairuo berteriak pada saat kritis.
Jiwa si Kou Jinyan tiba-tiba melangkah maju dan menyerang naga darah. Bang bang bang, setelah 3 suara, jiwa si Kou Jinyan langsung menghilang. Serangan naga darah itu dinetralisir dan menjadi sedikit redup. Ini, Ji Fei berseru kaget, serangan 3 kali Phoenix. Bai Ruo tidak menjelaskan kepada Ji Fei dan berteriak lagi. Jiwa Duan Zizu terbang keluar lagi dan 3 serangan ganas dilancarkan. Bang bang bang, jiwa Duan Zizu juga menghilang dalam sekejap, dan naga darah menjadi redup, tetapi masih jauh lebih kuat dari burung Phoenix. Kalian semua harus mati. Naga darah itu diserang oleh 2 jiwa berturut-turut dan terluka parah, yang membuatnya semakin marah dan ingin meraung lebih keras lagi. Bai Ruo, apa yang terjadi? Ji Fei berpikir bahwa jiwa si Kou Jinyan dan Duan Zizu adalah alasan mengapa Li Ruoxi mampu bertahan dan tetap terjaga. Sekarang mereka pergi untuk menyelamatkannya. Jadi bukankah Li Ruoxi akan mati? Sudahlah, kau masih tidak percaya padaku? Bab 1256. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Setelah Bai Ruo selesai berbicara, dia mengendalikan tubuh Phoenix lagi dan muncul di depan Ji Fei. Pada saat ini, burung Phoenix tidak lagi memiliki keagungan yang baru saja dilihatnya. Bahkan bulu-bulunya pun tergeletak di tubuhnya dan mulai kehilangan kilaunya. Ji Fei, kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin bertahan hidup, setelah kamu menyerap jiwa naga darah, kamu dapat menembus meridian mutlak yang murni. Gunakan energi yang murni dari naga darah dan burung Phoenix untuk sepenuhnya mengubah dirimu menjadi seseorang yang menentang surga. Setelah Bai Ruo selesai berbicara, dia berbalik menatap Ji Fei, dan air mata benar-benar mengalir dari matanya. Penuh kasih sayang yang tak terbatas. Air mata ini membuat Ji Fei menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Itu mengingatkannya pada terakhir kali Bai Ruo mengirimnya pergi dan kemudian meninggal. Bai Ruo, apakah kau akan menipuku lagi? Tanyaku cemas, mencoba menahannya. Aku tidak pernah berbohong padamu. Aku selalu mencintaimu. Tapi kamu terlalu bodoh untuk menghargai wanita di sekitarmu. Patah, air mata Bai Ruo mengalir. Hati Ji Fei terasa sakit. Rasa sakit yang tak dapat dijelaskan menyerbu ke dalam hatinya. Bai Ruo, apakah kamu masih bisa dibangkitkan? Selama aku hidup di hatimu, aku akan hidup selamanya. Bai Ruo, serangan 3 kali Phoenix. Bai Ruo mengendalikan burung Phoenix dan sambil berteriak, menyerang naga darah lagi tanpa ragu-ragu. Pergilah ke neraka. Naga darah yang murka itu mengeluarkan raungan marah. Jiwa Bai Ruo seperti dihantam ombak besar dan langsung menjadi sangat samar, seolah-olah hendak menghilang. Bai Ruo, Ji Fei berteriak, Ji Fei, cium istrimu cepat untuk merangsang kekuatan hidup dalam tubuh kalian dan mencerna kekuatan naga dan Phoenix bersama-sama. Setelah Bai Ruo selesai berbicara, tubuhnya menghilang seperti asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya, lenyap sepenuhnya dari pandangan Ji Fei dan lenyap dalam tatapan mata Ji Fei yang penuh air mata. Tubuh Ji Fei yang tidak sadarkan diri tiba-tiba bergetar. Dia membuka matanya dan melihat Li Ruoxi terbaring di atasnya dengan darah di sudut mulutnya. Dia memeluk Li Ruoxi dan menciumnya. Li Ruoxi yang awalnya tidak sadarkan diri, merasakan ciuman Ji Fei, dan seluruh tubuhnya tampak terbangun.
dia memeluk Ji-Fei erat dan menciumnya. Pada saat ini, naga darah dan burung phoenix dalam kesadaran spiritual saling terjerat erat, seolah-olah mereka sedang berciuman, dan tampaknya ingin melahap satu sama lain. Ji-Fei tidak lagi tahu tentang dunia luar. Pada saat ini, Tetua Longshan dan lainnya di luar telah tiba dan menyelamatkan Feng Huang dan Seng Lingyun. Semua orang memandang Ji-Fei dan Li Ruoxi dan melihat pemandangan ajaib. Ji-Fei dan Li Ruoxi berpelukan erat, dan di belakang kedua orang itu, ada sosok naga darah dan kemudian burung phoenix. Pada suatu saat naga darah itu memamerkan taring dan cakarnya, mencoba menelan burung phoenix. Pada saat berikutnya burung phoenix itu mencoba menelan naga darah. Ji-Fei dan Li Ruoxi hanya berpelukan erat dan berciuman, seolah-olah hanya ada dua orang di dunia ini dan seolah-olah naga darah dan burung phoenix tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Long Hui menatap Longshan dan bertanya. Ada juga keterkejutan di mata Longshan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ji-Fei dan istrinya Li Ruoxi sebenarnya adalah naga dan burung phoenix. Naga darah tuan dan hati Phoenix Ruoxi telah dibangkitkan. Phoenix berkata dengan bersemangat, naga darah? Jantung Phoenix, Longshan dan yang lainnya berseru. Mungkinkah hati naga dari insiden 1000 hati kembali ke satu tanah su sebelumnya juga ada di tubuh Ji-Fei? Longshan memverifikasinya dengan terkejut. Di dalam tubuh suamiku. Ledakan jantung Longshan bergetar. Tidak heran King Chang ingin memberikan posisi kepala aula kepada Ji-Fei. Ternyata dia adalah seekor naga, tetapi naga yang belum terbang. Ketika dia memikirkan niatnya untuk mempromosikan Long Ziluo, dia langsung kehilangan keyakinannya. Dibandingkan dengan Ji-Fei sang naga, apalah manusia fana ini? Namun, ketika saya memikirkan fakta bahwa Ji-Fei adalah seorang penyandang cacat, saya tidak dapat memahaminya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Patah. Tepat saat suara Longshan terdengar, tiba-tiba terdengar guntur di dalam rumah. Ah! Feng Huang dan Seng Lingyun menjerit kesakitan seolah-olah tersengat listrik, lalu jatuh pingsan ke tanah. Meskipun Longshan dan yang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka juga terluka dan harus mundur. Patah, guntur keras kembali terdengar, dan Longshan beserta yang lainnya terpaksa keluar dari ruangan. Pada saat ini, Ji-Fei dan Li Ruoxi lupa tentang waktu dan ruang. Jiwa mereka tampaknya saling terhubung, dan anak dalam perut Li Ruoxi bagaikan sebuah ikatan yang senantiasa menghubungkan kedua jiwa itu. Saya tidak bisa mati, naga darah itu meraung, menyeret tubuhnya yang terluka, dan terus menyerang burung phoenix. Burung phoenix saat ini tidak memiliki bulu, bahkan sayap kirinya patah, tetapi ia tidak menyerah dan tetap bertahan. Naga darah itu melompat lagi dan menyerang burung phoenix. Burung phoenix menjerit keras dan menyerang naga darah itu sambil kesakitan. Tubuh halus Li Ruoxi juga gemetar, seolah-olah dia telah kehabisan tenaga. Atau seolah-olah dia telah menggunakan sisa tenaganya. Kalau saja Ji-Fei tak memeluk dan menciumnya, mungkin ia sudah terjatuh. Wah, naga darah dan burung phoenix bertabrakan. Patah, tiba-tiba terdengar suara guntur yang sangat keras dan menghantam kepala naga darah dan burung phoenix. Kedua makhluk suci itu langsung lenyap menjadi asap.
lalu berubah menjadi substansi hampa putih yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke tubuh Ji Fei dan Li Ruoxi. Keduanya merasakan badan mereka seperti disiram hujan, atau lebih tepatnya seperti mandi tertiup angin musim semi, dan mereka merasa benar-benar rileks. Ji Fei, kemarilah, suara King Chang tiba-tiba terdengar. Ji Fei memegang tubuh Li Ruoxi, seolah tersedot oleh kekuatan besar, dan terbang menuju Longsan, tempat Long Cheng bersandar. Kemudian menghilang ke Gunung Longsan. Oh, raungan naga terdengar dari Longsan. Lalu terdengarlah suara burung phoenix, desir. Awan yang awalnya gelap di Long Cheng tiba-tiba menerobos awan dan menyinari Long Cheng. Itu adalah sinar matahari paling terang yang pernah dilihat Long Cheng selama beberapa dekade. Sama seperti terakhir kali terobosan Ji Fei menyebabkan kejutan di sini, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka di Gunung Longsan lagi, dan mata mereka penuh dengan kejutan. Naga dari Dragon Hall akhirnya bisa terbang di langit. Long Chen Tian, yang berada jauh di luar negeri, tiba-tiba membuka matanya. Oh tidak, Ji Fei telah menjadi lebih kuat lagi. Apakah saudara Long akan berada dalam bahaya? Wanita di sebelahnya bertanya dengan ngeri. Kakak Long benar-benar akan bertemu lawannya sekarang. Setelah Long Chen Tian selesai berbicara, dia segera menghubungi saudara Long. Ketika saudara Long mendengar ini, dia menunjukkan keterkejutan di wajahnya, yang akhirnya digantikan oleh kemarahan. Orang yang sedang sekarat benar-benar menentang surga. Awalnya mereka mengira Ji Fei telah menjadi orang yang tidak berguna. Mereka memanfaatkan perebutan kekuasaan di dalam Longtang dan menggunakan Chen Ziluo sebagai pion untuk menjerumuskan mereka ke dalam kekacauan. Tanpa diduga, Ji Fei membuat terobosan. Pria tak berguna itu telah menerobos. Dia begitu terkejut dan marah sehingga dia bergegas menghampiri. Ji Fei, kamu harus mati di kota naga. Saudara Long bergegas ke Long Cheng secara langsung. Penatua Longsan dan yang lainnya bergegas ke ruangan lagi, tetapi tidak melihat apapun di depan mereka. Ji Fei dan Li Ruoxi telah menghilang, hanya menyisakan Feng Huang dan Seng Lingyun yang tidak sadarkan diri. Semua orang terkejut dan mulai mencarinya. Di Gunung Longsan, King Chang tidak memisahkan Ji Fei dan Li Ruoxi, tetapi dia menempelkan telapak tangannya di punggung Ji Fei. Bersambung.